Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a lover, I can let me. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a lover, I can let me. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Sarbagita. Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga.
Udah mulai larut. 105,4 Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, kalau kita udah ngomongin soal empati, simpati, ya jangan lupa juga toleransi ya. Dan untuk di agama kita sendiri, di agama Hindu, jangan lupa ada Dharma ya. Yang pastinya Dharma ini menjadi salah satu landasan buat kita hidup, teman Pro 2. Jadi Dharma dan toleransi ya, kita perlu junjung tinggi. Apalagi di era digital seperti ini nih. Nah, ini nih yang membuat kita ini makin terganggu gitu ya. Bisa juga terpengaruh dengan banyak hal ya yang negatif di luar sana. Tapi Dharma dan toleransi harus kita junjung tinggi terus gitu. Oke, kita bahas sama berdua tentang Dharma toleransi di era digital. Dan sudah ada narasumber kita dari penyuluh agama Hindu, yaitu ada Kakak Ida Bagus Teguh Piatnyana S. Filha. Selamat pagi, Beli Teguh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Gus Adi. Ya, pas banget kita ngomongin Dharma, toleransi. Betul. Di era zaman sekarang gitu ya, di era digital ya. Nah, ini penting banget sih kita itu masih mempertahankan Dharma gitu ya kan. Yang selalu kita junjung tinggi, apalagi perayaannya setiap tahunnya 2 kali lagi gitu kan. Itu menjadi landasan kita. Nah, kita ingin tahu juga sih bagi anak muda yang hidup di era digitalisasi, bagaimana sih caranya kita sebagai anak muda itu bisa mempertahankan Dharma yang pastinya juga toleransi di tengah masyarakat yang sangat luar biasa banyak dan juga global pastinya. Baik, Om Swastiastu, para pendengar dimanapun berada, Gus Andi selaku pemandu pada pagi hari ini. Menarik, topik kali ini yaitu tentang Dharma toleransi di era digital. Berarti ada beberapa variabel yang kita akan bahas. Dharma itu sendiri dan toleransi, begitu juga keterangannya itu di era digital. Ini sebagai tantangan sekarang. Kita bahas dulu Dharma. Dharma sebelum ke era sekarang memiliki arti yang berasal dari dharana, yang artinya mengatur. Kemudian dari semua makhluk hidup yang diatur, maka akan menjadi sebuah kewajiban. Maka Dharma juga berarti kewajiban. Berikutnya, Dharma setelah memenuhi kewajiban, orang-orang mengikuti aturan, maka Dharma itu juga berarti kebenaran. Jadi sejatinya ada beberapa pengertian tentang Dharma, yaitu aturan, kewajiban, dan kebenaran. Jadi kalau kita bahas toleransi, di dalam toleransi pasti ada Dharma, karena ada aturan di dalamnya. Toleransi sendiri memiliki arti tolerir, yang artinya dia menekan dia juga memberi juga dia. Artinya ada batasan. Dan variabel terpenting dalam toleransi adalah menghargai, karena dia bisa menahan, dia juga bisa memberikan izin. Jadi inilah batasan tolerir. Ada kebijakan di dalamnya dan proses menghargai. Nah, kemudian di era digital, sebagai keterangan dalam topik pagi hari ini, menariknya ada beberapa poin keuntungan dan juga kerugian dalam proses digitalisasi saat ini untuk membahas Dharma. Karena seringkali Dharma disalahartikan sebagai sebuah ajaran yang hanya dinilai secara eksklusif oleh satu penganut saja, bahwa kebenaran itu atau kewajiban itu hanya milik satu orang atau sekelompok orang saja. Itulah menjadi eksklusif hanya satu agama saja dan tidak begitu inklusif. Ternyata Dharma yang kita pahami dalam agama itu adalah yang bersifat universal. Karena kita mengenal konsep yang namanya Wasudewa Kutumbakam. Apa itu? Semua yang ada di dunia ini adalah saudara. Jadi cukup kita ketahui bahwa Dharma ini adalah bersifat universal. Jadi tidak berlaku secara eksklusif bahwa kita adalah penganut Dharma, berarti kita saja yang memahami Dharma itu sendiri, sementara agama lain tidak. Dan ada juga satu kutipan tentang Dharma membahas toleransi, yaitu Sarwo Dharma Sama Bawa. Artinya setiap agama atau semua agama memiliki tujuan yang sama. Kalau kita pahami itu, berarti Dharma yang dimaksud melingkupi semua agama. Kemudian kalau kita sudah pahami itu memiliki tujuan yang sama, apa sih tujuan agama sebenarnya? Pertama ada penyadaran. Kalau agama itu tidak mengajarkan umatnya untuk sadar, maka bukan agama. Karena di sana ada tuntunan untuk menyadari siapa kita, mau kemana kita, diarahkan kemana kita. Itu esensi setiap agama.
Kemudian ada konsep eketu, artinya penyatuan. Setiap agama pasti mengajarkan penyatuan. Dari mana kita bersumber dari Brahman untuk menyatu kembali dengan Tuhan. Agama lain pun seperti itu, menyatu dengan yang memberi kehidupan. Kemudian di era digital yang kita sampaikan saat ini, sering sekali bahwasanya beberapa konsepsi ini sangat rentan dalam isu-isu perpecahan apabila salah memahami arti dharma itu sendiri sebagai dharma yang bersifat eksklusif. Keyakinannya memiliki batasan-batasan dan pengecualian, sehingga orang lain tidak cukup bisa memahami apabila dia tidak meyakini ini. Maka terkotak-kotaklah, kembalilah ke penjajahan Belanda bahwasanya kita sedang dikotak-kotakan untuk diadu domba. Nah, semakin gampang seperti itu. Nah, ruang digital ini juga memiliki manfaat positif apabila kita memang menggunakan ruang ini sebagai media-media yang tepat. Misalnya dengan konsultasi agama, diskusi agama lewat media, kemudian konten-konten yang berkaitan dengan agama. Karena di luar sana banyak sekali konten-konten yang sifatnya garbage content, artinya kontennya bersifat sampah seperti itu, artinya tidak layak diterima. Sehingga konten ini yang jumlahnya semakin meningkat apabila tidak diimbangi dengan konten-konten positif yang berbau dharma, maka juga akan tenggelam menjadi konten-konten yang dinikmati oleh generasi muda khususnya adalah konten-konten sampah ini. Dia lambat laun akan meninggalkan yang namanya dharma. Sementara dharma sudah dipastikan mengajarkan kita menjadi lebih baik. Dan itu ada jaminannya, seperti di Mahabharata sering kita dengar, dharma raksata raksitaha. Siapapun mengikuti jalan dharma maka dia akan dilindungi oleh dharma itu sendiri. Dan janjinya adalah satyam epa jayate, kebenaran akan selalu menang. Demikian sebagai pemaparan Gus Adi. Oke, nah itu jadinya teman Pro 2 mungkin kita harus kita flashback dulu gitu kan, masalah dharma itu seperti apa. Nah ternyata memang di posisinya sekarang itu kan susah gitu ya, yang namanya dharma gitu kita tegakkan, apalagi dengan banyaknya yang negatif ya. Apalagi kita kalau misalnya bahas era digital berarti kita ngebahasnya smartphone, kita bahasnya media sosial gitu ya kan. Nah konten-konten yang menjadi landasan kita sebenarnya itu kenapa bisa menjadi kurang gitu loh. Ini menjadi pertanyaan juga, atau mungkin juga dari Britogo sendiri itu pernah nggak menyadari kalau istilahnya konten positif yang berbau dharma ini agak kurang dinikmati atau diminati oleh anak muda gitu. Justru konten-konten yang negatif atau mungkin juga yang bersifat sampah atau bahkan yang cuma sekedar lewat itu menarik tapi malah diminati, banyak likes, banyak komen juga gitu loh. Ini jadi pertanyaan juga sih buat kita. Betul sekali. Tiang mengamati sendiri Gus Adi, setelah apa yang terjadi fenomena ini dan kita sudah melakukan konten banyak tetapi tetap saja tidak ada yang melihat. Ternyata pengaruhnya tidak hanya soal bagaimana kita memproduksi, tetapi tidak dibarengi dengan budaya. Budaya mengapresiasi hal-hal yang mengingatkan kita. Seringkali apa yang menjadi pengingatan buat kita anggap sebagai ancaman. Kita menjadi tidak nyaman. Nah, itu dia. Iya, benar. Benar, itu. Ketika hal itu sudah tidak nyaman masyarakat itu, maka sayangnya orang tua kita pun dalam grup-grup WA ketika kita share membanding skeptis, dalam bahasa Belandanya meboye. Ini apa? Gini misalnya dalam konten positif dia akhirnya menerangkan bagaimana memasang penjor menurut aturan sastra. Ini akan menjadi bumerang justru kepada pembuat konten ini. Itu bahkan orang tua sendiri, orang-orang tua kita yang membahas, boy anak yang kenang singlah waktu. Ini kan rujukan sastra, tidak bijak melihat hal itu. Belum lagi hal-hal yang bersifat tentang kehidupan, tentang daily activity seseorang. Kita bahas dalam rujukan sastra. Padahal kita diajarkan benar. Seringkali mereka tidak nyaman. Mungkin pertama memang budaya, kedua tekanan saat ini sangat berbeda masing-masing yuga. Kita pada zaman Kali Yuga yang mana setiap permasalahan itu sangat menekan dari mana-mana. Masalah ekonomi, masalah lingkungan, masalah politik, masalah belum lagi rumah tangganya sendiri.
ini akan menjadi problem yang absolut, terlalu banyak beban. Sehingga konten hiburanlah satu-satunya yang merefresh otaknya. Apalagi secara mandiri, handphone atau gadget itu bisa dipegang sendiri, bisa melakukannya di tempat sembunyi atau bagaimanapun. Ini tidak ada batasan. Jadi langkah yang menurut Tiang adalah budaya ini mari kita kembangkan dari yang namanya catur guru ini. Bagaimana peran orang tua? Ini sebagai guru rupake. Kemudian bagaimana peran guru wisese? Guru pengajian lah dulu, atau guru-guru sekolah, guru-guru pembimbing, dosen dan sebagainya, mengarahkan menjadi hal yang positif. Memiliki jam untuk melakukan tontonan. Kemudian dari semua ini, dari rupake dan pengajian diatur oleh guru wisese pemerintah kita. Ada nggak aturannya untuk melarang konten negatif? Justru kan los-los saja. Bahkan perjudian masih tetap dibuka. Bahkan hal berbau pornografi juga masih tetap dibuka. Ini kalau mungkin misalnya kita punya adat, kita buat perarem yang mengatur tentang bagaimana berlaku. Kita kan punya kominfo dan sebagainya. Kita coba matchkan dengan adat kita yang sudah mulai terongrong. Ini kan belum ada pembahasan sejauh itu. Dan yang paling pengingat, guru swadhyaya. Orang melihat guru swadhyaya adalah Tuhan. Tuhan itu ada di atas, padahal Tuhan itu ada di dalam diri. Ini yang mereka sering lupa. Sekalipun mereka berbohong, Tuhan tetap melihat dan mencatat hal itu. Sekalipun mereka bilang saya tidak menonton hal negatif, atau sudah melanggar yang namanya atau melakukan adharma, Tuhan di sini sudah kita cederai sebagai yang menghidupi diri kita. Itu yang sering sekali terjadi. Kemudian apa yang dilakukan kita? Kita sudah melakukan berbagai konten yang mengikuti rule mereka sukai. Kita buat konten dharma wacana, kita buat konten tentang toleransi lagi, kita buat diskusi antar penyuluh agama. Tidak hanya memahami bagaimana perspektif agama masing-masing dalam membahas misalnya isu-isu dan fenomena saat ini, misalnya bullying, stunting, kemudian tentang bunuh diri yang lagi viral. Agama ini seperti apa membahasnya, agama ini membahasnya seperti apa, titik tengahnya seperti apa. Orang akan paham toleransi itu benar-benar harus tetap dijaga karena setiap agama memiliki tujuan yang sama. Dan ada yang mengikuti rule kan sekarang zamannya di media digital itu pendek-pendek melihat konten. Kita buat konten yang namanya tanya agamaku. Kita bertanya apa yang kita sering tidak pahami, kita bahas. Itu pertanyaan murni dari masyarakat. Beli atau Ji, apa sih artinya orang mebije? Apa sih kok kita pakai gelang tridatu? Kita nyaman-nyaman saja ketika tidak ada orang bertanya. Tapi ketika ada orang bertanya, kita tidak mampu menjawabnya. Bahkan Gus Adi bisa lakukan sendiri atau ketemu anak SMP. Gus, agamamu apa? Punya adik mungkin Hindu. Tahu Hindu enggak? Mereka pasti dijawab tidak tahu. Karena mereka terlalu nyaman dengan agama yang tidak pernah dipertanyakan. Betul kan? benar. Kalau mereka menanyakan misalnya keluar Bali, maka mereka akan menjadi tidak nyaman. Maka mereka akan mendalami ketika mereka tidak nyaman. Karena mereka nyamanlah mereka tidak mendalami agama Hindu itu sendiri dan memahami dharma seperti yang kita katakan tadi. Sehingga dia mengakui agama Hindu, diusik sedikit saja tentang agama Hindu, seolah ngedik tangga, padahal dia tidak memahami agama itu sendiri. Fungsi kalau kita dasarnya adalah agama Hindu adalah dharma, dia sudah melupakan dharma itu. Tidak tahu masalah apa kalau ada agama lain mengusik kita, ngedik tangka saya sing terima dan sebagainya. Di media sosial bergemar-gemur dan sebagainya. Tapi pertanyaan, bolehkah kita bertanya sedikit saja, kamu paham nggak tentang agamamu? Itu saja pertanyaannya. Cukup dengan satu pertanyaan aja kayaknya udah memperjelas semuanya gitu kan. Ya, ini menjadi pertanyaan juga sih kita ya. Kita jadi anak muda, kita apa ya? Bertanya lagi gitu. Kamu udah pernah nanya nggak sih masalah kamu kenapa Hindu gitu kan? Jangan bilang warisan doang. Jangan warisan diakui ya. Ya orang tua saya Hindu soalnya ikut Hindu jadinya kan gitu. Ya mungkin itu menjadi apa ya, bahan pemikiran kita juga. Nah ini teman berdua jadi salah satu dasar. Kamu tahu nggak sih kenapa kamu Hindu? Nah itu jadi pertanyaan pertama. Ya mungkin bisa kamu share juga
bareng Beli Teguh di sini teman Pro 2, dan yang pastinya kita juga bisa jadi istilahnya terima pertanyaan kamu juga di sini ya. Dan yang pastinya buat kamu yang ingin bertanya teman Pro 2 langsung aja di WhatsApp 0811399154, Facebook, Instagram dan juga TikTok RRI_Singaraja, dan juga live chat di RRI Digital. Nanti kita ngobrol lagi bersama Beli Teguh yang pastinya tentang Dharma Toleransi di era digital, jadi jangan kemana-mana. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja. Masih bersama Beli Teguh untuk Kak Teguh teman Pro 2 di Sepadah ya, dan masih ngomong soal Dharma Toleransi di era digital. Mungkin buat kamu yang ada yang bisa jawab pertanyaan dari Kak Teguh tadi, langsung aja bisa jawab ya, atau mungkin juga ada yang ingin bertanya langsung di WhatsApp 0811399154, kemudian bisa di Instagram, TikTok dan juga Facebook di RRI_Singaraja, dan juga bisa di aplikasi kita RRI Digital ya. Oke Beli Teguh, tadi kita sudah menemukan banyak cukup masalah
ya. Di era digital ini ternyata selain konten yang baik itu atau konten dharma kurang diminati, akhirnya lebih banyak konten negatif yang harus menguasai si FYP kita gitu ya, lini masa kita gitu ya. Dan juga menjadi pertanyaan juga karena anak muda untuk zaman sekarang itu kan masalah tren. Nah ini emang kalau kita misalnya berpikir gitu, tren mana sih kita dengerin soal apa ya istilahnya yang tren atau yang viral itu, dengan apa yang kita harus pahami tentang di balik viral itu sebenarnya apa, lebih banyak orang itu cari masalahnya daripada jawabannya gitu. Iya, betul. Ini kan apa ya, menjadi pemikiran kita juga ya, gimana sih anak muda ini caranya bisa berpikir mindsetnya kalau sebenarnya jawabannya yang paling penting bukannya sih yang viral ini gitu loh. Ya, baik Gus Adi. Pernahkah kita melihat kisah Mahabharata? Hal yang positif cuma 5 dan yang negatif berbanding 100. Iya, benar. Dan itu menjadi minat untuk di dalam diri kita. Sebenarnya apapun yang menjadi permasalahan itu sebenarnya ada refleksi dan keadaan saat ini atau juga saat ini yang memang mengarahkan ke sana. Yang mana konten negatif ini atau pengarahan terhadap sesuatu yang bersifat negatif itu pasti lebih menarik. Pernahkah kita bayangkan bahwasanya kalau kita berbuat salah itu pasti akan terdukung dari manapun caranya, itu secara otomatis akan terdukung. Sementara kalau kita berbuat baik, jarang sekali ada yang mendukung. Contoh, kita anggap saja waktu kecil, Gus, maling poh nih ternyata. Bro, ada poh di bedur. Jan, bedur, rujaknya. Itu satu sudah mulai ikut campur ya. Nah, menek agar ini ngalian tuan rumahnya terdukung lagi 3. Yang setelah itu lagi yang kereseknya, lagi yang nang basenya. Itu negatif terdukung. Coba kita bayangkan, bro, iki nih gelem mai sumbangin. Wih, lagi sing lapis no. Padahal dia punya. Nah, ada lagi nih. Kemudian bro, ini gelem nih bro, wis mare gati sun mayakini no. Padahal dia sebenarnya ada uang itu. Kemudian kadang-kadang berpikir, kemudian tuh kena lemu benglah pipis, benglah gaji, sudah terjamin orangnya itu lagi disumbangin. Padahal kebutuhan saat ini, yadnya yang terpenting adalah medana punya, bukan lagi soal meyadnya dengan upakara, karena masing-masing juga memiliki tren dalam melakukan baktinya. Pada saat pertama, di yuga pertama, artinya di dalam yuga yang pertama ketika manusia bisa bertemu dengan dewa, ya memang harus menggunakan yadnya, persembahan. Berikutnya 2 para yuga lakukan dengan tapa. Berikutnya lakukan dengan jenana. Sekarang di zaman Kaliga harusnya dilakukan dengan cara medana punya. Pernahkah kita lihat COVID, kalau kita tidak saling tolong menolong pada saat itu, tidak saling dana punya, mungkin semuanya akan menjadi musnah. Itulah konteks pertama, bahwasanya setiap hal negatif pasti terdukung dengan sendiri, karena bawaan manusia sudah memiliki musuh di dalam dirinya yang sebenarnya lupa dikendalikan. Ada Sadripu, ada Sabda Temur, ada Pancaklesa. Ini yang mengakibatkan secara otomatis hal negatif itu sebenarnya tidak perlu dipelajari. Naluri kita sebagai manusia memang negatif, maka segala sesuatunya belajar positif pasti dengan proses yang namanya pengorbanan. Dan pengorbanan sendiri adalah yadnya. Itu poin utamanya. Jadi kalau kita membahas hal ini tidak menyalahkan juga, tetapi usaha yang terpenting. Kalau kita niatnya, mungkin ada pertanyaan, kenapa saya hidup? Karena tujuannya adalah tumbuh. Tumbuh harus dipaksakan, cari makan, memelihara kesehatan, dan sebagainya. Itu ada pemaksaan. Tidak hanya begitu saja melihat bahwasanya kita berbuat baik semua akan mendukung, tidak. Karena saat ini, situasi ini maupun yang ada di dalam diri ini sudah mengikuti rule-nya bahwa kita ini pasti negatif. Neraka. Hidup ini sesungguhnya adalah neraka. Nara itu manusia, ika di sana. Dan di sanalah tempat manusia. Jadi penghuni neraka itu kan pasti
negatif kan. Iya. Maka dari itu manusia wajib menjadikan dirinya menjadi lebih utama. Apa niking dari wong utama juga ya. Nimi taning mangkana wenang tumulung awaknya saking sangsara. Maka sadaning sube karma. Hanya manusia yang bisa menolong dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik. Itulah keutamaan jadi manusia. Bayangkan jadi hewan, pasti memiliki butuh bantuan manusia. Dia harus dikorbankan dulu untuk dinaikkan. Kan mantranya sudah jelas, Om Bapu pas saya dimaitan jiwa pracudaya, semoga arwahnya meningkat menjadi lebih baik. Itu kan. Nah, kemudian dikorbankan, kemudian ngewalung. Ini untuk disupat untuk menjadi lebih baik. Sementara manusia, dia harus berusaha untuk menjadi lebih baik. Secara ekonomi misalnya, untuk menjadi sukses dan mampu memiliki finansial yang berkecukupan, tidak mungkin dengan cara diam. Ilmu ekonomi apapun tidak mengajarkan bahwa dia menghasilkan uang, tidak ada. Pasti harus ada usaha. Ini yang terpenting kita pahami bahwasanya konten saat ini kenapa orang menarik melihat trennya saat ini, kenapa lebih yang negatif, bukan di solusinya yang dibahas, tetapi bagaimana tren. Maka banyak sekali strategi kamuflase yang pernah kita lakukan dengan media-media yang berbeda, yaitu media seni, kemudian seni musik, seni tari, termasuk seni bondres, yang mana mengarahkan permasalahan dulu kita angkat, kontradiktif dulu banyak angkat, baru akan sedikit sekali muatan positifnya, tetapi menyangkut banyak hal. Ada namanya konten celoteh kaki dukuh misalnya yang dari penyuluh kita lakukan. Kontradiktif dulu, kebiasaan-kebiasaan salah dulu kita angkat sebagai suatu kelucuan. Ini akan menarik. Oh, ini sebenarnya konten agama, tetapi kita buat seaneh mungkin, seabsurd mungkin, tetapi hanya semata-mata mengarahkan ke hal yang positif dan memiliki jawaban. Itulah yang menjadi poin utama bagaimana sebenarnya usaha terpenting di dalam sebuah perubahan itu sendiri. Termasuk dari kami dalam usaha melakukan penyuluhan. Penyuluhan kita lakukan secara reguler, bisa lewat interaktif, bisa lewat metode Dharma Ucana, buat konten sendiri, buat kemudian lewat nyanyian, lewat pembahasan hal yang berbeda. Dan keterampilan kita juga harus dikembangkan dalam pola mengikuti tren tadi. Memadu-madankan hal, misalnya tren yang jatuh, tiba-tiba jatuh, misalnya kita di bawah disiram sama istri, langsung tiba-tiba makna Bayu adalah seperti itu kan, bisa jadi kan. Iya juga ya, bisa juga. Daripada kalau langsung kita Om Swastiastu sudah di-scroll langsung tapi tiba-tiba ketika kita tidur, beliau makna Bayu adalah langsung seperti itu kan. Orang tidak, kita harus berpikir the box seperti itu. Jadi seperti itu, ada usaha sendiri. Iya. Itu mungkin strategi dari kita penyuluh. Kalau kita permasalahan kita adalah di lintas formal, yang kadang-kadang itu tidak diterima oleh instansi kita. Oh, jelek nih kontennya seperti ini. Kita terpaku pada konteks bahwa kita formal, ini lembaga formal. Padahal kebutuhan sekarang tidak lagi seperti itu. Inti poin sekarang kan bagaimana tujuan itu on the short target gitu. Kan seperti itu. Benar-benar. Jadi bahan pemikiran juga, terutama buat penyuluh agama, mungkin menjadi PR banget sih. Menjadi suatu hal yang formal ini ya tidak menyalahi aturan tapi menarik gitu ya. Itu yang sering bertabrakan ya. Yang bertabrakan. Kemudian kita ada di lingkup yang generasi yang berbeda. Generasi baby boomer, Gen Z, milenial. Ini yang memiliki beda pemahaman. Ini terlalu kolonial mungkin pemikirannya. Kita yang sudah memiliki sedikit pluralisme dengan konten-konten saat ini, yang memang sekarang mengikuti tren juga beda. Gen Z sekarang begitu. Jadi mana yang harus kita ikuti? Sasarannya kemana? Belum lagi kalau membahas penyuluh agama, sasaran binaan kita skala yang belum ada dan yang akan menuju ke sana begitu. Iya. Ini lebih berat lagi loh daripada kata-kata yang lainnya gitu ya. Karena kita ngeliatnya kata-kata sekarang untuk mengedukasi. Oh iya, jangan buang sampah sembarangan. Ya mungkin cuma sekedar video jangan buang sampah sembarangan. Betul. Tapi ini skala tanggung jawabnya ya. Ya itu. Ini
apa ya, menarik sekali sebenarnya kita bahas untuk gimana caranya mengatur strategi ini menjadi suatu pertanyaan gitu loh. Karena kalau misalnya kita hanya sehat di sekali aja, otomatis kan kita ngelihatnya ya cuma segitu aja gitu kan, yang paling banyak konten juga. Nah tapi kita sampai bawa ke sekalinya ini susah nih. Iya. Nah ini gimana akhirnya dari penyuluh agama mungkin dari Blitiko sendiri melihat gitu kan, istilahnya membuat idenya itu bagaimana? Apakah memang ada program rutin atau konten rutin yang mungkin bisa dilihat atau dibuat gitu? Ya, kami dari penyuluh agama berbagai upaya sudah kita lakukan, termasuk konseling. Tetapi secara konsisten kita memiliki media, yang mana media itu di dalamnya ada konten pemberitaan, kemudian konten video ke penyuluhan agama, di dalamnya ada Dharma Gita, kemudian ada Dharma Wacana dan sebagainya. Kemudian ada konten yang namanya Tanya Agamaku, yang seperti yang kita sasar tadi, bahwa konten itu tidak terlalu lama, karena kecenderungan anak muda tidak suka yang lama-lama, 1-2 menit saja. Itu yang disukai Tanya Agamaku. Kemudian ada konten mingguan. Konten mingguan itu yang kita tanyakan tadi adalah konsep moderasi agama sesuai dengan topik kita hari ini, adanya toleransi. Tidak hanya sebatas kita gaungkan sebagai wacana, tetapi kita terapkan di lingkungan kita, kerja kita. Kita membahas tentang fenomena seperti tadi bunuh diri. Agama Islam bagaimana sih memandang tentang bunuh diri? Agama Hindu bagaimana? Kemudian membahas tentang kasih mungkin. Kasih bukan hanya soal Kristen saja, Hindu bagaimana memaknai kasih juga. Bullying juga seperti itu dalam Orde. Dan ada program per 3 bulanan, tidak hanya soal berbicara dan berteori saja. Kita menyentuh yang namanya masyarakat langsung, yang namanya Dharma Sedana. Kita pahami ada 6 sadharma, tetapi orang tidak pernah mendengar secara umum apa itu Dharma Sedana. Dharma Sedana dalam konteks toleransi sangat penting sekali dalam upaya menyadarkan pengaplikasian langsung dari ajaran kita, bukan hanya sekedar teori. Itulah ada program Dharma Sedana, kita menyentuh satu kecamatan, kita sentuh puranya, kita berdharma wacana di sana, berdharma santi di sana, penanaman pohon di sana, kemudian memberikan santunan di sekitar wilayah di sana sebagai wujud kita beragama dan melingkupi pawongan dalam Trita Karana. Tadi di Palemahan sudah kita sentuh. Kemudian dari semuanya itu kita juga sentuh yang namanya ibu hamil dengan paket sembako yang cocok untuk mereka. Jadi tambahnya susu dan telur. Berarti kita sudah tuntaskan yang namanya kemiskinan. Kemudian ada stunting, kita juga kerjakan di sana. Dan terakhir, sebagai wujud terakhir, kita wujud evaluasi yang namanya Utsawa Jenananing Sadharma. Itu Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, khususnya penyuluh, itu melakukan itu sebagai bahan evaluasi untuk bagaimana masyarakat atau generasi muda ini benar-benar dipahami sejauh mana dia memahami Dharma Wacana, bagaimana dia memahami wujud Trisandya. Kita lombakan. Jadi kita tahu, oh ternyata pemahaman generasi muda baru sampai ini. Berarti ada upgrade di depannya. Itu beberapa langkah, termasuk konten-konten yang memang sifatnya langsung dari masyarakat yang memberikan ide. Dari konseling-konseling itu, Pak, tolong buatkan gini Pak, ini yang belum ada tentang upekara. Pak, membahas ekoteologi Pak, yang berkaitan dengan tanaman. Kita punya tanaman upekara yang juga akan dibahas dengan konten Tanya Agamaku. Apakah fungsi beringin, pohon beringin kok ada di upekara? Apakah sih fungsi peji yang dudu dan sebagainya? Dalam kita bahas secara singkat. Jadi beberapa strategi sebenarnya kita sudah capai untuk mengimbangi hal itu. Karena sekali lagi kita kadang-kadang ketemu cendekiawan yang kita dharma wacanai. Kadang-kadang orang yang dalam kepasrahan misalnya di Napi, kemudian orang yang merasa putus asa di panti jompo, dan kehilangan orang tuanya misalnya di panti-panti kecil, misalnya panti-panti anak itu. Bagaimana kita menyentuhnya? Tentu kita harus kreatif, tidak boleh sama materinya satu sama yang lain. Jadi kita memang dituntut kreativitas di sana, Gus Adi.
Berarti benar luar biasa banget teman Pro 2 ya. Dan kita nggak nyangka aja istilahnya penyuluh itu bukan hanya sekedar untuk mencerahkan atau mungkin juga memberikan pemahaman kepada masyarakat, tetapi juga membuat konten Iya, ya. Sama betul. kayak kita Iya, membuat sama-sama. konten. Jadinya teman Pro 2 harus tahu dan kalau bisa dilihat lah konten-kontennya. Jangan konten yang negatif mulu dilihat gitu Iya. guys. Ya walaupun kamu nggak nyadar itu negatif sebenarnya. Tapi lihat yang positifnya atau jawaban dari konten negatif yang kamu tonton. Oke, nanti kita bahas lagi teman Pro 2 bersama Kak Teguh. Jadi jangan kemana-mana, tetap waspada. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmallow and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a lover, I never let me in. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey,
this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. Masih bersama Berita Utama Pro 2 dan yang pastinya kita masih membahas dengan Dharma toleransi di era digital yang sangat panjang sekali sebenarnya pembahasannya. Bahkan mungkin 1 jam kita nggak puas untuk bahas ini, untuk butuh berhari-hari untuk bahas ini sebenarnya gitu ya. Secara kalau kita ngomongin soal Dharma dan toleransi gitu teman Pro 2. Tapi dari Beritaku sendiri sebagai seorang penyuluh agama gitu kan yang sudah banyak mengedukasi kemudian memberikan pemahaman juga kepada sesuai dengan kepercayaannya gitu kan, yaitu Hindu gitu kan. Nah ini menjadi PR-nya untuk anak muda sebenarnya lebih banyak kemana sih untuk masalah Dharma dan toleransi? Apakah masih banyak anak muda yang belum paham tentang Dharma sendiri, atau mungkin juga dari segi pengaplikasiannya yang lebih banyak kurang gitu ya? Kadang-kadang kita tahu teori tapi tidak bisa melakukan, ada juga yang bisa melakukan tapi tidak tahu teori gitu. Iya. Begini Gus, beberapa hal yang menjadi kenapa toleransi jarang diketahui maupun dipraktekkan sebagai wujud pengaplikasian Dharma, karena mau tidak mau kita harus yakini dan pahami kita memang kurang dalam rangka mengedukasi diri atau membekali diri. Saya beberapa kali melakukan pembinaan di kalangan remaja kita dari usia 8 tahun sampai dengan 20 tahun. Secara dasar-dasar agama saja masih banyak yang tidak paham. Bukan menyalahkan agamanya, tetapi ini PR kita bersama di tengah gempuran digitalisasi ini. Seharusnya ruang-ruang digital dan konsumsi digital itu benar-benar konsumsi yang berbau tentang pembekalan diri. Tidak saja soal agama guys, tetapi soal bagaimana kita beretika. Inilah yang sebut sebagai budaya. Jadi kalau kita bahas budaya, bukan saja soal dinas kebudayaan, karena agama Hindu itu melekat budaya dan tradisi. Maka hemat Tiang memahami toleransi sehingga tidak menjadi bias, dan orang-orang tidak memahami arti toleransi, maka dia akan berakibat bullying terhadap agama yang berbeda. Kemudian dia melakukan hal-hal yang tidak pantas dan mengata-ngatai agama orang lain akibat dia tidak memahami ajaran agamanya sendiri. Jadi pembekalan itu memang dari masa-masa Brahmacari. Jadi sudah jelas masa menuntut ilmunya termasuk ilmu agama. Jangan hanya membahas dan memberikan tanggung jawab kepada penyuluh saja. Ya, gurunya ada 4. Inilah menjadi poin pertama. Bagaimana memastikan orang tua itu, sekali lagi, peran di rumah tangga yang menjadi titik terkuat adalah seorang laki-laki. Seorang bapak yang harus memastikan anak-anaknya mengkonsumsi konten-konten positif, termasuk konten agama, maupun pelaksanaan yadnya. Istri hanya melengkapi dan mendukung bagaimana proses upakara dan perjalanannya. Si bapak inilah yang penting memberikan poin-poin itu, penguatan-penguatan, karena kita sistemnya adalah ke puruse. Ya, ini yang mereka belum pahami. Ini sebagai guru rupake. Guru pengajian juga di sana hendaknya jangan hanya memberikan PR saja, tetapi sikap di sekolah harus menurunkan dari ajaran-ajaran Dharma. Ada aturan-aturan yang sering kita berikan. Karena di masa-masa generasi Brahmacari memang harus didoktrin dia untuk memahami ajaran agamanya dan aturan-aturannya yang kita namai dengan sadecara atau disebut dengan juga sesana, yang dimana kuatnya adalah etika. Banyak sekali kalau kita pahami dan kita tidak pungkiri bahwasanya banyak sekali orang yang generasi kecil ini sudah melanggar. Dia tidak patuh dengan orang tuanya, dia tidak patuh dengan aturan yang berlaku di sekolah. Karena mungkin kita mengawasinya dan menerapkannya juga
akibat digitalisasi yang menggempur juga. Sekarang misalnya guru dituntut dengan konten juga berbau digital, sehingga dia melupakan esensi secara chemistry hubungan murid dengan anak itu lupa. Di rumah juga seperti itu. Kita memberitahu anak-anak jangan menonton konten banyak sekali, sementara kita tak pernah perhatikan anak kita. Kita sibuk juga nonton. Anak-anak hijau kaden ya, bang HP, bang jemet. Iya. Saya pernah di Pro 1 membahas kenakalan orang tua memicu kenakalan remaja. Nah, inilah poin utamanya. Sering sekali kita menyalahkan bahwasanya kenakalan remaja. Padahal yang nakal itu orang tuanya, tidak memberikan pengawasan. Nah, jadi jangan sampai akibat kita yang salah memberikan pengajaran, kita menyalahkan anaknya. Ya karena masa anak-anak memang seperti itu, label dia. Dalam sosiologi pun dipahami bahwa anak-anak itu butuh perhatian sosiologi. Kapan kita punya waktu kepada dia sebagai guru rupake, memberikan perhatian? Harusnya kita ajak bermain sepak bola. Main sendiri main bola, sudah tak beliin bola. Bapak masih ada sibuk permainan, padahal menonton TikTok bapaknya dan sebagainya. Ya, kemudian di sekolah juga seperti itu. Yang harusnya proses belajar mengajar, murid dan siswanya saling bertatap muka, menulis dan sebagainya, kita sudah dirubah. Cari sendiri pakai link ini materinya dari sini dan sini. Kuliah juga seperti itu. Dan apalagi di zaman digital sekarang, pemerintah juga seperti itu, paperless. Jadi kita dianggap menjadi pribadi yang malas. Ya sudah, tidak perlu nulis lagi kita. Tidak ada digital, kita cari link ini. Padahal itu berpeluang disalah artikan. Ketika dia pakai gadget, bisa jadi yang lain dicari bukan aplikasi aslinya. Benar. Apalagi perkembangan AI sekarang gitu. Iya, perkembangan AI sekarang itu sangat banyak sekali positif dan negatifnya. Jadi kita pada situasi digital yang mana semua kalangan dijajah. Belum lagi anak-anak kecil sekarang diserang anomali. Bener kan? Banyak sekali lagi. Aduh. Dia tidak mengerti bahasa. Saya tanya anak dan tetangga-tetangganya kumpul ketika ada perkawinan. Kok nggak ngomongin salam, siapa nama kamu dari mana? Ndak, tung sahur. Dan yang dibahas yang lain-lain semua. Anomali apa ini, bajunya apa ini. Tidak lagi berbahasa bahasa manusia, tetapi bahasanya yang seperti itu, perpatapin dan sebagainya. Nah, itu belum lagi seperti itu. Pengaruh bagaimana dialektikal language kita dipengaruhi dengan bahasa-bahasa baru yang itu sebenarnya sampah, tidak bermakna dan tidak akan mendukung kehidupan berikutnya dia menjadi manusia seperti itu. Benar sekali nomor 2 yang pastinya karena bahasa ya kadang-kadang yang viral itu menjadi yang tren dan akhirnya melupakan bahasa-bahasa yang yang duluannya sebenarnya ada gitu ya. Nah, ini menjadi pemikiran juga ya. Mungkin karena waktu nomor 2 mungkin sedikit dari Uli Teguh bisa menyampaikan closing statement untuk di topik kali ini karena ini sebenarnya banyak sekali. Kalau kita ngomongin soal dharma toleransi banyak banget ya. Kita tidak cukup hanya 1 jam teman berdua. Tapi karena waktu yang membatasi ya kita harus akhiri. Tapi apa sih yang ingin secara singkat Uli Teguh bisa sampaikan untuk topik kita hari ini sebagai orang yang harus tetap bertoleransi, kemudian memiliki dharma, selalu menjunjung tinggi dharma dan toleransi di tengah era digital dan teknologi seperti ini. Oke guys, secara singkat saja bahwasanya dharma saat ini bukan sebuah pelajaran, tetapi sebuah kebutuhan. Karena dharma sesungguhnya mengatur kita untuk menjadi lebih baik. Apalagi kehidupan toleransi mengajarkan tujuan dharma yaitu moksatam jagaita yacaiti dharma. Jadi kebahagiaan di dunia akhirat, di sekarang dan masa depan itu terjamin dengan adanya toleransi. Dan untuk proses
peremajaan maupun pendewasaan kita dalam kerangka berpikir menghadapi dunia yang nanti sangat kompleks. Mungkin seperti ini Gus. Iya, yang pastinya kita harus tetap belajar ya Mas. Iya, tetap belajar. Tetap aware juga teman berdua. Sadar kalau misalnya dharma dan toleransi itu selalu harus dijunjung ya. Iya, betul. Karena dengan menjunjung ya pastinya bisa membuat kita jauh lebih baik dan selalu aware dengan kehidupan kita. Terima kasih Teguh, luar biasa. Kita diingetin lagi ya konsep dasar sampai kita karena kamu berpikir kita udak lagi nih. Ya pastinya teman berdua buat kamu yang sadar ya, semoga aja bisa menjawab pertanyaan dari Teguh, dan nanti semoga ada waktu lagi kita membahas ini karena belum cukup waktunya kan. Terima kasih Teguh untuk di hari ini. Itu dia teman berdua untuk sepeda ya, kita ngobrol bersama Teguh tentang dharma toleransi di era digital, dan semoga kamu paham dan yang pastinya mengingatkan kita kembali harus terus menjunjung tinggi dharma dan juga toleransi. Oke, masih ada Gus Adi yang menemani kamu di sepeda, jadi jangan kemana-mana. Stay tuned terus. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that fire away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that fire away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying